One, two, one, two, and you know what to do. Adik-adik, sebelum kita doa pembuka yang akan dibawakan oleh kalian, kita mau angkat dulu satu pujian lagu pembuka hari ini, yaitu lagu Firman Tuhan Ku Dengar yang akan dibawakan oleh Karanti. Kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh, kita mau mendengarkan firman Tuhan hari ini. Adik-adik, sekarang saatnya kita mau dengar cerita tentang firman Tuhan. Siapa di sini yang sudah gak sabar mau dengar firman Tuhan? Nah, sebelumnya kita mau siapkan hati dan pikiran kita mau bernyanyi, Firman Tuhan Ku Dengar. Firman Tuhan ku dengar, tertanam di hatiku. Tumbuh subur berbuah lebat, Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, tertanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat, Yesus tolong padaku. Tumbuh subur berbuah lebat, Yesus tolong padaku. Yuk adik-adik kelas Daniel dan Elia serta Tome, kita mau sama-sama berdoa dulu nih sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan. Semuanya lipat tangan, kita mau tutup mata, tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Allah kami yang baik, yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk hari yang boleh Engkau berikan kepada kami hari ini. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang cerah yang boleh kami nikmati juga hari ini. Tuhan yang baik, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Dian dan Kakak Leni. Biarlah Tuhan Engkau boleh memberkati kakak guru kami yang akan bercerita firman Tuhan hari ini, agar kiranya Tuhan kami dapat mengerti Tuhan akan isi dari firman Tuhan. Tuhan ajar kami juga Tuhan untuk duduk yang baik, duduk yang tenang Tuhan, untuk mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, hanya di dalam anak-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik kelas Daniel dan Elia, walaupun sekarang kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19, yang dimana kita semua juga harus tetap mematuhi protokol kesehatan adik-adik. Terus, jangan lupa juga kita tetap mematuhi 5M. Nah, adik-adik masih ingat gak 5M itu apa? Kita mau sebut bareng-bareng ya. Yang pertama nih, M pertama mencuci tangan, betul. M kedua menggunakan masker. M ketiga menjaga jarak, betul banget adik-adik. M keempat, menjauhi kerumunan. Dan yang terakhir, M kelima, mengurangi mobilitas atau berpergian keluar rumah ya adik-adik.
Kakak mau bertanya nih, di saat kondisi dan situasi pandemi COVID-19 seperti ini, siapakah yang adik-adik andalkan untuk memberikan perlindungan dan menjaga adik-adik? Apakah adik-adik hanya mengandalkan kekuatan diri sendiri saja? Tentunya itu tidaklah cukup ya adik-adik, karena sumber kekuatan kita itu adalah Tuhan Yesus. Betul sekali kalian nih. Sumber kekuatan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan adalah gunung batu tempat perlindungan kita dan sumber pengharapan kita juga. Sesuai dengan nama minggu ini adalah Minggu Estomihi, yang artinya adalah jadilah bagiku gunung batu. Mazmur 31 ayat 3b. Di mana kondisi Daud saat itu juga banyak dikelilingi oleh musuh atau orang-orang yang tidak menyukai dia. Namun, Daud sebagai seorang raja tetap menjadikan Tuhan Yesus itu sebagai gunung batunya. Daud selalu mengandalkan Tuhan Yesus dan menaruh harapannya hanya kepada Tuhan Yesus. Nama minggu ini sesuai dengan cerita firman Tuhan hari ini adik-adik, yaitu Tuhanlah andalan dan harapanku. Mari adik-adik kita mau baca firman Tuhan hari ini dari kitab Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat ke-8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kitab Yeremia adalah kitab yang menceritakan tentang bangsa Yehuda. Bangsa Yehuda pada waktu itu banyak melakukan dosa. Nabi Yeremia bermaksud untuk mengingatkan bangsa Yehuda untuk bertobat. Makanya adik-adik, Nabi Yeremia terus mendorong bangsa Yehuda supaya mau berbalik kepada Tuhan. Namun, mereka tidak suka dengan Nabi Yeremia. Tapi Nabi Yeremia tetap setia melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Ia selalu mengandalkan Tuhan dan terus berharap kepada Tuhan di tengah-tengah kesulitan yang dia hadapi untuk menghadapi bangsa Yehuda. Hal ini sangat berbeda tentunya dengan bangsa Yehuda adik-adik, karena bangsa Yehuda saat itu hanya mengandalkan diri sendiri. Mereka percaya bahwa manusia itu cukup hebat dan dapat diandalkan. Mereka pun bisa hidup dengan nyaman saat itu. Mereka juga merasa kekuatan militer mereka itu lebih hebat. Tetapi kenyamanan yang mereka rasakan itu hanyalah sementara aja adik-adik. Bahkan ya adik-adik, mereka tidak mau menyembah dan berharap kepada Tuhan. Mereka memilih untuk menyembah berhala, yaitu Baal. Sebagai anak-anak Tuhan, kita seharusnya hanya mengandalkan Tuhan dan berharap penuh kepada Tuhan Yesus. Kalau adik-adik baca pada pasal-pasal berikutnya, akibat dari bangsa Yehuda tidak mau mengandalkan Tuhan, bangsa Yehuda masuk dalam masa pembuangan. Melalui firman Tuhan hari ini, yang adik-adik, kakak Dian, kakak Leni diingatkan kembali bahwa orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati. Nah, Nabi Yeremia sebagai orang yang mengandalkan Tuhan mendapatkan berkat berupa kemampuan dan kekuatan untuk bertahan dalam kesulitan. Tapi bangsa Yehuda kehilangan kebebasan dan kenyamanan dalam hidupnya karena mereka itu mengandalkan kemampuan dan kekuatan dirinya mereka sendiri adik-adik. Bagi Nabi Yeremia, mereka yang mengandalkan Tuhan itu ibarat pohon yang ditanam di tepi air
yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Artinya adik-adik, bisa jadi pohon yang ditanam pada tepi air akan mengalami kesulitan saat masa pertumbuhannya. Tapi ia akan mendapatkan kekuatan dari Tuhan yang membuat akarnya itu semakin tertancap di dalam, terus berdiri kokoh dan menghasilkan buah. Apapun sekarang kesulitan adik-adik dan kita semua saat ini, baik itu dalam hal sekolah ataupun kita sangat jenuh nih dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Tapi tetaplah jadi anak yang mau selalu berjalan dengan Tuhan Yesus, mengandalkan Tuhan Yesus, dan berpengharapan hanya kepada Tuhan Yesus saja. Karena Tuhan adalah sumber pertolongan dan kekuatan kita untuk setiap permasalahan dan kesulitan yang kita hadapi adik-adik. Mengandalkan Tuhan itu diartikan sebagai percaya dan menaruh kepercayaan kepada Tuhan serta berakar di dalam Tuhan. Oke adik-adik, kita sekarang semua mau mengingat bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menebus, mengampuni, menyelamatkan, dan memberi kehidupan bagi kita semua. Itu adalah berkat yang luar biasa dari Tuhan Yesus untuk kita semua, karena hanya Tuhan Yesus yang dapat memberikan keselamatan. Sesuai dengan lirik lagu, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jangan lupa ya adik-adik, poin cerita kita hari ini ada 2, yaitu 1, mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan berarti kita merasa diri kita tidak bisa tanpa Tuhan adik-adik. Kita mau percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak boleh ada rasa takut dan khawatir ataupun ragu ketika kita sedang menghadapi kesulitan apapun. Tuhan akan memberikan pertolongan kepada kita. Sama halnya dengan adik-adik. Pastinya ada yang pernah mengalami kesulitan dalam belajar, mengerjakan tugas dari sekolah. Terlebih di saat pandemi seperti ini. Tidak bisa bertatap muka dengan bapak atau ibu guru dan teman-teman untuk belajar bersama. Tapi walaupun begitu, adik-adik jangan lupa ya, bahwa Tuhan selalu beserta adik-adik. Tidak pernah meninggalkan adik-adik. Tuhan Yesus selalu ada di hati adik-adik dan Tuhan pasti memberikan pertolongan untuk adik-adik, bisa melalui mama, papa yang mendampingi adik-adik belajar di rumah. Untuk itu, jangan lupa ya untuk selalu rajin baca Alkitab dan selalu berdoa, karena kita mau selalu mengandalkan Tuhan senantiasa. Poin kedua yang mau kita pelajari minggu ini adalah berharap penuh kepada Tuhan Yesus. Jika kita berpengharapan penuh kepada Tuhan Yesus, maka harapan itu tidak akan pernah sia-sia adik-adik. Nah, di sini adik-adik tahu tidak harapan itu apa ya? Nih kakak kasih tahu ya. Harapan itu adalah seperti sesuatu yang belum pernah terjadi ataupun belum kelihatan dalam kehidupan kita adik-adik. Tapi kita mau yakin dan percaya kalau berharap penuh kepada Tuhan Yesus, semua pasti baik-baik dan berhasil. Keberhasilan hanya dapat diraih oleh semua orang yang mau hidup di dalam Tuhan Yesus dan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tapi jangan lupa ya adik-adik, selain mengandalkan Tuhan Yesus dan berpengharapan kepada Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus mau berusaha.
Contohnya nih, kakak kasih tahu. Kalau misalnya adik-adik sekarang sedang sakit, selain kita berdoa minta kesembuhan sama Tuhan Yesus, adik-adik jangan lupa juga untuk pergi ke dokter, minum obat, serta makan makanan yang sehat dan bergizi. Atau contoh lain nih, misalnya kita mau mendapatkan nilai yang bagus, kita mau dapat ranking pertama di sekolah, atau kita mau meraih cita-cita kita. Tentunya selain kita berdoa, adik-adik di rumah juga harus rajin belajar ya. Karena kalau kita malas-malesan belajar, tentu kita nggak akan pernah bisa tuh mendapatkan nilai yang bagus atau kita meraih cita-cita kita. Adik-adik semua, minggu ini kita ada aktivitas dan aktivitasnya gampang banget, adik-adik pasti bisa mengerjakan. Aktivitasnya adalah adik-adik harus membantu Tome, si tomat merah, untuk mencari jalan keluar menuju Alkitab. Karena apa? Karena minggu ini adik-adik kita sama-sama mau belajar menjadi anak Tuhan yang selalu mengandalkan Tuhan serta berpengharapan hanya kepada Tuhan Yesus. Jadi adik-adik semua harus mengerjakan aktivitas di minggu ini. Aktivitas kelas Daniel dan Elia minggu ini dapat dikirimkan lewat foto, kemudian dikirim ke nomor WhatsApp Kakak Dian ataupun Kakak Leni. Untuk adik-adik yang mengumpulkan tugas hari ini akan diberikan 200 poin dari Kakak Dian dan Kakak Leni. Demikian aktivitas di minggu ini adik-adik. Kakak Dian dan Kakak Leni tunggu ya sampai jam 5 sore nanti. Adik-adik semua kelas Daniel dan Elia, hari ini cerita firman Tuhan sudah selesai. Tapi Kakak Dian mau ajak adik-adik dulu nih. Sebelum kita mau berdoa yang akan dibawakan oleh Kakak Leni, Kakak mau ajak adik-adik semua, kita mau angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 370 dengan judul Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku. Juga
Adik-adik kelas Daniel dan kelas Elia, sebelum kita mengakhiri cerita firman Tuhan hari ini, kita mau tutup di dalam doa. Yuk, kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di kerajaan surga. Mengucap syukur Tuhan atas firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini melalui kitab Yeremia 17 ayat 7-8 Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan berkati adik-adik sekolah minggu kami Tuhan, supaya menjadi anak-anak yang selalu mengandalkan Tuhan dan juga berharap penuh sepenuhnya kepada Tuhan saja. Dan biar kiranya Tuhan yang berkati setiap pribadi adik-adik sekolah minggu kami untuk bisa semakin menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan semakin dekat kepada Tuhan, menjadi anak-anak yang rajin membaca firman Tuhan dan berdoa terus kepada Tuhan dan berpengharapan terus kepada Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan senantiasa di tengah-tengah keadaan apapun Tuhan, baik di saat mereka sedang senang ataupun mereka sedang sedih atau di saat mereka sedang mengalami kesulitan di dalam hal belajar Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kondisi saat ini Tuhan, di saat pandemi COVID-19 ini Tuhan, biar kiranya Tuhan yang berikan kesehatan dan berikan kekuatan buat adik-adik kami sekolah minggu beserta keluarga Tuhan, untuk kami bisa melalui masa-masa ini dan kami bisa kembali lagi nantinya Tuhan di saat kondisi sudah mulai membaik, kami bisa bertemu bertatap muka untuk beribadah bersama Tuhan di rumah-Mu, di gereja kami tercinta HKBP Sleepy Tuhan. Tuhan, kami serahkan setiap aktivitas kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar kiranya kegiatan dan aktivitas kami itu semuanya berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan juga kami mohon ampun atas setiap pelanggaran dan kesalahan yang kami lakukan ya Tuhan. Hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik kelas Daniel. 1, 2. Selamat hari Minggu adik-adik kelas Elia. Sampai jumpa lagi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.